Ini adalah sebuah cerita tentang seorang wanita yang melahirkan bayi setan akibat melakukan pemujaan setan dan pesugihan. Begini kisah selengkapnya. Angin sore menyapu lembut ladang-ladang padi yang mulai menguning. Desa Tanjung Meranti yang tersembunyi di balik bukit dan hutan lebat seolah terputus dari dunia luar. Di desa itu tinggal seorang wanita bernama Murni. Usia 34, tinggal di sebuah rumah panggung kecil peninggalan orang tuanya yang telah lama meninggal dunia. Setiap pagi, Murni akan berjalan kaki ke kebun untuk mengambil singkong, pisang, atau hasil hutan yang bisa dijual ke pasar kecil di dusun tetangga. Pendapatannya tak seberapa, cukup untuk makan hari ini, belum tentu esok. Namun bukan kemiskinan yang paling menyakitkan bagi Murni, melainkan lidah tetangga yang tajamnya tak pernah tumpul. Udah tua, miskin pula. Siapa juga yang mau sama dia? Jangan-jangan nasib kita jelek karena dia terus numpang hidup di desa ini. Mungkin dia dikutuk. Udah waktunya minggat malu-maluin kampung. Kalimat-kalimat itu bukan lagi bisikan. Mereka sengaja dilontarkan keras saat Murni lewat. Seolah seluruh dunia sepakat bahwa hidup Murni adalah aib yang harus segera dihapus. Murni hanya diam, tatapannya kosong, tubuhnya gemetar bukan karena marah, tapi karena sakit yang sudah terlalu lama ditahan. Malam-malamnya selalu basah oleh air mata. Ia memandangi langit dari jendela kamarnya yang reyot, bertanya-tanya apakah Tuhan lupa meletakkan kebahagiaan dalam takdir hidupnya. Di suatu pagi yang berbeda, ia duduk di dekat sumur tua dengan membawa sepotong roti basi yang diberi tetangga baik hati, satu dari sangat sedikit yang masih mau menyapanya. Saat menggigit roti itu, suara ejekan kembali terdengar dari jalan. Kucing liar aja udah punya pasangan, masa kamu enggak, Murni? Kali ini roti di tangannya jatuh. Murni menatap tajam ke arah suara itu. Tapi bukan kemarahan yang terlihat di matanya, melainkan ketetapan hati. Sore harinya, ia bereskan barang-barang. Tak banyak, hanya pakaian secukupnya, dan beberapa kenangan masa kecil yang dibungkus rapi dalam kain batik tua. Ia pandangi rumah kayu itu untuk terakhir kalinya, lalu menuliskan sepucuk surat di atas meja. Jangan cari aku bukan milik desa ini lagi. Kalian telah mengusirku dengan mulut, aku pergi dengan luka yang tak kalian lihat. Dengan langkah pelan, ia mulai menuruni jalan setapak menuju sungai besar. Tak ada yang tahu kemana ia akan pergi. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia tak akan pernah kembali sebagai Murni yang dulu. Langit mulai menggelap ketika Murni tiba di tepi sungai besar. Sungai itu memisahkan desanya dari dunia luar, seolah menjadi pagar alami bagi siapa saja yang ingin pergi, sekaligus ujian terakhir untuk mereka yang benar-benar ingin meninggalkan masa lalu. Airnya deras, penuh batu dan arus yang menggelegak. Hanya ada satu perahu kayu tua yang bolak-balik menyeberangkan orang ke dermaga kecil di seberang. Tak setiap hari ada penumpang. Kadang butuh berjam-jam hanya untuk menunggu seseorang datang atau pergi. Murni duduk di atas karung goni yang berisi pakaiannya. Tangannya menggenggam erat kain batik warisan ibunya, satu-satunya benda yang masih mengingatkannya akan kasih. Dari jauh terdengar suara kayu berderak. Perahu mulai mendekat. Namun sebelum perahu itu tiba di sisinya, seorang pria muncul dari balik pohon besar. Usianya sekitar akhir 30-an. Wajahnya bersih, senyumnya tenang, pakaiannya rapi tapi tidak mencolok. Ada sesuatu dari matanya, tatapan yang menenangkan tapi juga misterius. "Mau menyeberang juga, Mbak?" tanyanya sopan. Murni mengangguk. Mereka duduk berdampingan sambil menunggu giliran naik perahu. Hening beberapa menit sampai si pria membuka percakapan. "Sendirian? Maaf kalau saya lancang.
Tapi jarang saya lihat perempuan seberani itu. Sendirian, jalan sejauh ini. Murni awalnya ragu menjawab, tapi entah kenapa bibirnya mulai terbuka. Mungkin karena selama ini terlalu lama memendam. Atau mungkin karena pria ini yang memperkenalkan diri sebagai Raka terlihat benar-benar mendengar, bukan sekadar basa-basi. Dalam percakapan yang mengalir selama 1 jam, Murni bercerita semuanya. Tentang ejekan tetangga, tentang sepinya malam, tentang keputusasaan yang akhirnya membuatnya memilih jalan kaki ke kota tanpa tahu nasib apa yang menantinya. Raka tak menginterupsi, ia hanya mendengar. Matanya fokus pada Murni, seolah benar-benar mengerti rasa sakit yang tak pernah bisa dijelaskan. Hingga tiba-tiba Raka bertanya pelan, "Kalau aku bilang, ada cara agar kamu bisa balas semua yang pernah menyakitimu, kamu mau dengar?" Murni menoleh, wajahnya bingung. "Apa maksudmu? Aku tahu tempat, bukan tempat biasa. Tapi di sana, orang-orang seperti kamu bisa mengubah hidup dalam waktu singkat, tanpa harus mengemis ke siapapun, tanpa harus jadi rendah. Tapi tempat itu hanya terbuka untuk mereka yang benar-benar sudah lelah jadi manusia biasa." Murni diam. Ada rasa takut, tapi juga penasaran. Dan saat perahu itu akhirnya tiba di tepi sungai, Raka berdiri dan berkata, "Kamu boleh ikut, atau lanjut ke kota dan mulai dari nol, sendirian. Tapi kalau ikut aku, kamu akan lahir kembali." Tanpa berkata apa-apa, Murni berdiri. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia melangkah mengikuti Raka, menuju jalan kecil yang tak ada di peta, menuju gua yang tak pernah disebutkan siapapun di desanya. Langkah kaki Murni terasa berat saat ia mengikuti Raka masuk ke dalam hutan. Pepohonan menjulang rapat, menutupi langit yang mulai menggelap. Jalan setapak di hadapan mereka nyaris tak terlihat, dipenuhi akar-akar besar, tanah basah, dan suara binatang malam yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berjalan tenang di depan, seolah sudah mengenal setiap sudut hutan ini seperti punggung tangannya. Murni beberapa kali menoleh ke belakang. Tak ada lagi sungai, tak ada desa, hanya hutan dan kesunyian yang aneh, seperti sedang diawasi. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di depan sebuah bukit batu yang tertutup semak dan lumut. Raka menyibak semak itu, lalu muncul sebuah celah sempit. Terlihat seperti mulut gua, tapi bukan gua biasa. Ada ukiran aneh di dinding batu, seperti tulisan dari zaman yang tak dikenali, dengan bau dupa hangus yang samar menyengat dari dalam. "Kita sudah sampai," ujar Raka. "Tapi langkah berikutnya bukan milik aku lagi. Di dalam kamu akan bertemu seseorang yang akan membimbingmu." Murni mengernyit, menahan rasa takut yang mulai menyusup. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia mengangguk dan perlahan melangkah masuk. Gelap, lembab, hening. Di dalam gua, cahaya hanya berasal dari obor yang menempel di dinding batu. Asap dari dupa memenuhi udara. Langkahnya menggema, menambah rasa tegang yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Di sebuah ruangan yang lebih luas di dalam gua, ia melihat seseorang duduk bersila di atas batu datar. Seorang pria tua berambut panjang keabu-abuan, matanya putih seluruhnya. "Selamat datang, anak yang patah." Suara pria itu dalam dan serak. "Kau datang ke tempat di mana semua yang tidak dianggap bisa memilih jalan untuk dihormati." Murni berdiri terpaku. Pria itu mengenakan jubah hitam usang, dan di sekelilingnya tergeletak benda-benda aneh,
patung kecil bertanduk, mangkuk tanah liat berisi cairan merah, dan sesajen yang baunya tak bisa dijelaskan. Namaku Ki Dargo, dan aku adalah penjaga tempat ini. Gua ini bukan tempat sembarang orang bisa masuk, tapi kamu sudah dibawa oleh Raka, dan dia hanya membawa mereka yang benar-benar siap. Siap? Untuk apa? Tanya Murni dengan suara hampir tak terdengar. Siap untuk lahir kembali, jawab Ki Dargo. Kamu akan diberi kekayaan, kekuasaan dan kemuliaan, tapi bukan sebagai manusia biasa. Kamu akan menjadi pengantin dari yang tak kasat mata. Tidak akan ada tumbal, tidak ada yang mati. Asal kamu mau menyerahkan satu hal yang paling dalam. Apa itu? Bisik Murni menahan napas. Ki Dargo tersenyum. Senyum yang bukan kehangatan, melainkan seperti menyaksikan mangsa yang sudah masuk perangkap. Dirimu sendiri. Murni terdiam. Matanya melihat ke sekeliling gua, lalu ke Raka yang berdiri diam di sudut. Kini wajahnya tak lagi ramah, melainkan kosong, seperti boneka yang tak bernyawa. Ki Dargo lalu melanjutkan, jika kamu bersedia, kamu akan bertapa selama 1 bulan di gua ini, tanpa bicara, tanpa keluar. Saat kamu keluar nanti, hidupmu tak akan sama lagi. Murni memejamkan mata. Ejekan, kelaparan, malam-malam panjang yang dingin, dan semua luka yang membusuk dalam hidupnya, semua itu muncul dalam pikirannya. Lalu, ia mengangguk. Aku siap. Ki Dargo tersenyum lebar. Dinding gua bergemuruh. Api dari obor menyala lebih terang. Dari sudut ruangan, 2 sosok berjubah hitam muncul dan membimbing Murni ke lorong gelap di dalam gua. Disitulah perjanjian gelap dimulai. Gua itu tidak seperti tempat manusia. Waktu di dalamnya berjalan lambat, nyaris membeku. Cahaya obor terus menyala meski tak pernah diganti. Suara yang terdengar hanya detak jantung sendiri dan bisikan halus dari arah yang tidak terlihat. Hari pertama, Murni hanya duduk bersila di ruangan batu yang dingin, ditemani patung-patung kecil dengan wajah bengis dan mata merah yang menyala saat malam datang. Ki Dargo memberi 1 instruksi. Diam, dengarkan. Jangan lari, walau kau melihat sesuatu yang tidak bisa engkau jelaskan. Murni menurut. Tapi malam pertamanya tak tenang. Ia mulai mendengar suara tangisan bayi, suara jeritan tertahan, dan suara tawa. Tawa wanita yang bukan berasal dari tenggorokan manusia. Hari ketiga, Ki Dargo datang membawakan mangkuk tanah liat berisi cairan hitam. Minum ini darah waktu. Tubuhmu akan ditolak dunia lama dan diterima dunia baru. Tanpa ragu, Murni meminum cairan itu. Rasanya asin, pahit dan menyesakan. Setelahnya, ia muntah-muntah selama berjam-jam. Tapi tubuhnya berubah. Matanya semakin tajam, telinganya mendengar suara-suara dari jauh. Bahkan pikirannya mulai penuh mimpi-mimpi aneh. Ia melihat dirinya duduk di singgasana emas dengan bayangan hitam bersujud di kakinya. Malam ketujuh, seekor ular putih melingkar di tubuhnya saat ia tidur. Tapi Murni tidak takut. Ia hanya menatap mata ular itu dan tersenyum. Hari ke-15, ia tak butuh makanan lagi. Ia hidup hanya dari bisikan. Terkadang ia mendengar suara Raka, meski pria itu tak pernah muncul. Suara itu berkata, "Kau makin dekat, sang penguasa sudah mencium niatmu. Kau calon yang sempurna." Dan malam itu, ia bermimpi menikah, tapi bukan dengan manusia. Ia berdiri di altar batu, mengenakan gaun hitam pekat. Di hadapannya, sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah tertutup kain merah, bertanduk panjang, menggenggam tangannya erat. Di sekitar mereka,
ratusan makhluk bayangan menari dan melolong. "Kini kau milik kami," bisik makhluk itu dalam mimpi. "Dan kami akan memberimu dunia, asal kau beri kami nama dalam darahmu." Saat Murni terbangun, tangannya sudah penuh dengan luka berbentuk tulisan aneh, seperti ukiran kuno yang membara di kulitnya. Tapi ia tidak menangis, tidak teriak. Ia tersenyum, seperti seseorang yang akhirnya bebas. Hari ke-30, Ki Dargo datang terakhir kalinya. "Kau sudah selesai, dunia lama akan menunduk padamu. Tapi ingat, kekayaan bukan hadiah. Itu bagian dari perjanjian. Dan segala perjanjian punya tagihannya sendiri." Murni hanya mengangguk. Tubuhnya lebih kuat, tatapannya lebih tajam, dan langkahnya tak lagi ragu. Ia keluar dari gua itu bukan sebagai Murni si miskin dari desa terpencil, tapi sebagai perempuan yang telah bersumpah setia pada kegelapan. Dan di tangan kirinya menggantung sebuah cincin hitam legam, simbol bahwa ia kini telah menikah dengan setan. Hari itu, kabut menyelimuti desa Tanjung Meranti. Langit mendung menggantung rendah, seperti menandakan bahwa sesuatu akan terjadi, sesuatu yang belum pernah dialami oleh desa kecil itu. Di ujung jalan tanah yang mengarah ke hutan, Murni muncul. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya bersih dan bersinar aneh. Langkahnya tenang, seperti bukan lagi wanita desa biasa. Ia mengenakan pakaian yang terlihat mahal, dengan anting kecil berlapis emas menggantung di telinganya. Di belakangnya, seekor kuda coklat gagah menarik kereta kecil berisi karung-karung berwarna merah tua. Warga desa mengintip dari balik jendela, tertegun melihat siapa yang datang. Itu Murni, bisik seseorang. Mana mungkin? Dia bawa kereta, dia pakai perhiasan, dia bawa emas. Lihat, ada karung-karung berisi emas. Desa yang dulu meludah ke tanah tiap kali namanya disebut, kini menahan napas melihatnya lewat. Tanpa menoleh kiri atau kanan, Murni berjalan menuju rumah tuanya. Tapi rumah itu sudah tak cocok lagi untuknya. Ia membelinya kembali dari kepala desa, lalu merobohkannya dalam waktu seminggu. Di atasnya, ia membangun rumah kayu mewah 2 lantai bergaya kolonial, lengkap dengan pilar besar dan kaca-kaca bening. Tak lama setelah itu, ia mulai membuka usaha furniture mewah. Lemari, kursi, dan meja dari kayu jati terbaik yang dikirim dari luar daerah. Usahanya berkembang cepat, secepat gosip yang beredar tentang kekayaannya. Katanya dia sekarang punya puluhan tukang di kota. Ada pejabat dari luar kota yang pesan furniturnya. Tapi emasnya itu dari mana? Tak ada yang tahu, dan tak ada yang berani bertanya. Murni pun mulai dikenal sebagai Ibu Murni, pemilik bisnis sukses yang bisa menyulap kampung terpencil jadi pusat pesanan furnitur mewah. Ia sering memberi sumbangan ke masjid, membantu anak-anak yatim, bahkan menyekolahkan beberapa pemuda desa ke kota. Semuanya untuk memperlihatkan bahwa dia yang dulu diremehkan, kini berdiri paling tinggi. Namun, sesuatu mulai berubah. Tubuh Murni tampak membesar. Ia seperti wanita hamil, tapi tak ada laki-laki yang pernah terlihat dekat dengannya. Wajahnya masih cantik, tapi matanya mulai tampak sayu. Ia jarang keluar rumah, dan orang-orang yang datang menemuinya sering diminta bicara lewat pelayan. Sampai pada suatu malam, tangis bayi terdengar dari rumah besarnya. Tapi tangis itu bukan tangis biasa,
Tangis itu seperti suara anjing dan manusia yang digabung jadi satu. Serak, berat, dan memekakkan telinga. Warga kampung pun mulai resah. Apa itu? Katanya murni melahirkan, tapi yang keluar bukan bayi biasa. Wajahnya, astagfirullah, katanya ada tanduknya. Desa yang dulu mengejek Murni, kini gemetar melihat hasil dari pilihan gelapnya. Dan di rumah besar itu, Murni terbaring lemah, bersama anak yang bukan berasal dari dunia manusia. Rumah besar milik Murni kini berdiri angkuh di tengah desa Tanjung Meranti. Tiang-tiang jati kokoh menopang langit-langit tinggi. Kaca-kaca bening memantulkan cahaya bulan dengan dingin. Tapi malam itu, tak ada cahaya dari jendela, hanya kegelapan. Dan suara jeritan panjang yang menggetarkan. Dari balik dinding rumah mewah itu, terdengar suara mengerang. Bukan jeritan wanita melahirkan biasa, melainkan teriakan penuh derita yang seolah merobek langit. Para tetangga hanya bisa mengintip dari balik tirai. Tubuh gemetar, tak berani mendekat. Dia melahirkan. Tapi, siapa ayahnya? Kenapa suara bayinya seperti menyalak? Malam itu, Murni melahirkan, tapi bukan anak manusia. Bayi yang keluar dari rahimnya memiliki kulit abu-abu gelap. Matanya merah menyala seperti bara, dan jari-jari yang panjang dan melengkung seperti cakar. Di kepalanya, 2 tonjolan kecil yang tampak seperti bakal tanduk. Pelayan yang menyaksikan kejadian itu kabur dalam ketakutan, berteriak ke tengah desa, membuat seluruh warga bangkit dari tidur mereka. Sebagian ingin membantu, sebagian ingin membakar rumah itu. Namun sebelum ada yang berani mendekat, Murni meninggal. Tubuhnya ditemukan kaku, matanya terbuka lebar, bibirnya tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia, melainkan senyum aneh yang membeku dalam horor. Bayinya tidak menangis. Ia hanya menatap orang-orang di sekitarnya dengan tatapan seperti sedang mengutuk. Selama 3 hari, bayi itu tetap hidup. Tidak minum susu, tidak menangis, tidak tertidur. Ia hanya duduk di sudut ranjang, menggeliat pelan sambil mengeluarkan suara-suara dari dalam tenggorokannya, seolah sedang berbicara dalam bahasa lain. Tapi pada hari ketiga, langit tiba-tiba gelap total di tengah siang. Petir menyambar tanpa hujan. Pohon-pohon merunduk ke tanah, dan bayi itu mulai mengejang. Ia mengeluarkan jeritan panjang, lalu tubuhnya mulai menghitam, mengecil, dan perlahan berubah menjadi abu hitam yang berterbangan ke langit. Setelah kejadian itu, desa gempar. Kepala desa bersama tokoh agama setempat datang ke rumah Murni, membakar kasur tempat bayi itu dilahirkan, dan menabur tanah garam di setiap sudut rumah. Keesokan harinya, pemerintah desa memutuskan untuk menutup gua di hutan itu selamanya. Batu-batu besar ditimbun di mulutnya. Hutan itu dianggap angker. Tak ada lagi yang diizinkan masuk, bahkan untuk berburu. Nama Murni perlahan tak lagi disebut. Tapi setiap malam Jumat, warga desa mengaku mendengar suara perempuan tertawa dari arah hutan. Kadang ada yang melihat bayangan kecil berlari di antara pohon. Mata merahnya menatap tajam ke desa. Itu bukan manusia, itu anak dari perjanjian lama. Dan selama gua itu pernah dibuka, desa ini tak akan benar-benar damai. Tahun demi tahun berlalu. Desa Tanjung Meranti perlahan berubah. Beberapa jalan mulai diperbaiki, jaringan listrik masuk, dan anak-anak mulai bersekolah ke kota. Rumah besar milik Murni dibiarkan kosong, terkunci, dan ditumbuhi semak-semak liar. Orang menyebutnya rumah emas yang terlarang. Tak ada yang berani tinggal di sana. Bahkan tukang bangunan yang dikirim untuk merobohkannya
kabur setelah mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di jendela lantai atas, menatap keluar sambil menggerakkan jari ke arah mereka. Cerita tentang Murni tetap hidup, dibisikkan dari mulut ke mulut, tapi kini bukan sebagai hinaan, melainkan sebagai peringatan. Jangan iri pada mereka yang cepat naik, kita tak tahu apa yang mereka tanam. Jangan bermain-main dengan kegelapan. Kau mungkin dapat apa yang kau mau, tapi bayarnya lebih dari yang bisa kau serahkan. Dan jika kau dengar suara tawa perempuan dari hutan saat malam sunyi, tutup jendela. Jangan lihat ke arah suara itu. Anak-anak dilarang bermain ke arah bukit. Orang tua memberi tanda silang dengan kapur putih di pintu setiap malam Jumat Kliwon. Dan di tengah hutan, gua itu tetap terkubur, tapi masih bernafas di dalam diam. Karena di dunia ini, tidak semua pintu yang ditutup berarti terkunci. Dan tidak semua perjanjian berakhir setelah kematian. Murni telah pergi, tapi nama dan darahnya tetap tinggal.